Hai guys, assalamualaikum. Oke, di video kali ini saya akan dongengin kalian handphone yang enak dan nyaman banget dipakai. Dan ini dia Samsung Galaxy M52 5G. Sebenarnya saya bingung pas pertama kali tahu spek dari handphone yang satu ini. Handphone ini kayak bingung antara jati diri dari seri M dan seri A dari Samsung. Ini seri M kok pakai speknya sama seperti seri A ya, tapi ini bagus sih kalau menurut saya. Karena handphone ini punya performa yang hampir sama dengan Samsung Galaxy A52s 5G. Oke, saya ceritain dulu tentang performa di handphone ini. Secara spek di atas kertas, HP ini pakai chipset calon sejuta umat, Snapdragon 778G 5G, 6nm, GPU Adreno 642L, RAM 8/128GB, Android 11, One UI 3.1, slot SIM hybrid plus SD card slot. Dari skor Antutu versi 9 yang saya dapat, handphone ini agak sedikit di bawah dari Galaxy A52s 5G. Ini dapat di angka 470 ribuan dan main game yang sedang-sedang saja sih masih nyaman banget. Mobile Legends jelas dihajar di handphone ini. PUBG Mobile ada di settingan smooth extreme dan mentok ada di HDR ultra saja. Experience mainnya sih nyaman. Kalau masalah frame drop sih pasti ada, tapi masih nyaman dan enak kok untuk dimainin di handphone ini. Dan kalau untuk game setan, Genshin Impact defaultnya ada di low 30 fps dan HP ini paling nyaman ada di settingan default saja ya. Jangan dinaikin daripada experience mainnya kurang nyaman. Untuk suhu di handphone ini sendiri sih saat bermain game Genshin Impact lumayan panas, tapi masih oke di genggaman kok. Jadi masih aman-aman saja. Lanjut ke hal yang nyaman berikutnya adalah dari segi desainnya. Sumpah, salah satu handphone Samsung yang ternyaman yang pernah saya pegang di tahun 2021 dan mungkin ada di 2002 mendatang. Seri M dengan bodi yang tipis dan bobot yang sangat ringan. Tebal di handphone ini cuma 7,4 mm dan bobot yang cuma ada di 174 gram. Ini nggak sama kayak handphone seri M-nya Samsung yang biasanya identik dengan tebal, berat, dan performanya yang ya biasa-biasa saja. Mungkin ini pengaruh dari material plastik yang dipakai di handphone ini. No komplain lah untuk masalah bahannya. Ujung-ujungnya kita selalu pakai case saat menggunakan handphone. Cuma yang saya sayangin masalah desainnya hanya di finishing glossy-nya ya. Kenapa nggak dipakein matte saja biar lebih elegan? Dan penempatan tombol power dan volumenya yang agak ke atas sedikit. Lebih diturun sedikit harusnya. Jadi biar nyaman dipakai di satu tangan saja. Next kita ke layarnya. Layar di handphone ini sudah jempolan lah secara Samsung yang buat layar ini. Ukuran layar 6,7 inch berpanel Super AMOLED Plus dan dengan refresh rate 120Hz. Arti kata plus dari Super AMOLED ini apa sih? Sebenarnya Super AMOLED ini adalah layar yang juga digunakan di smartphone Samsung lainnya. Hanya saja jenis layar ini lebih tipis dan ringan sehingga memungkinkan smartphone ini memakai baterai yang lebih besar. Maka dari itu bobot di handphone ini lumayan ringan dan tipis. Hasil warna yang dihasilin di handphone ini no komplain lah, enak dan nyaman. Kalau masalah refresh rate no debat, nggak ada kendala, mulus dan nyaman saat dipakai. Dan untuk responsivitas layarnya juga enak dan nyaman. Lanjut kita ke baterai di handphone ini. Secara beberapa hari pakai handphone ini nggak pernah merasa kekurangan baterai. Kapasitas baterai 5000 mAh yang ditandemkan dengan chipset 778G 5G dan One UI dari Samsung membuat experience di handphone ini saat pemakaian sangat nyaman dan juga awet banget untuk masalah baterainya. Selama pemakaian saya mendapatkan SOT nggak pernah kurang dari 6 jam. Selalu di atasnya, padahal pemakaian saya yang lumayan keras. Sosial media, editing kerja, dan game hampir saya lakukan setiap harinya. Cuma sayangnya untuk paket penjualan di handphone ini kita cuma dikasih charger yang berdaya 15 watt saja. Lanjut kita ke fitur-fiturnya. Fitur-fitur di handphone ini lumayan lengkap, tapi ada juga beberapa fitur yang disunat di handphone ini. Nggak sama kayak Samsung Galaxy A52s 5G. Untuk 5G ready lah, aman. Pemakaian jangka panjang jelas aman karena 5G-nya sudah ready.
NFC juga ada di handphone ini. Layar dengan refresh rate tinggi juga ada. Kemudian ada RAM plus. RAM ini berguna agar performa handphone kalian tetap kenceng dengan RAM tambahan 4 GB. Membuat buka tutup aplikasi dan main game juga nyaman di handphone ini. Lalu kira-kira fitur apa saja sih yang disunat di handphone ini? Yang pertama adalah motor vibrate yang kurang oke saat digunakan di handphone ini. Mendingan dimatiin saja motor vibrate-nya agar lebih oke lagi untuk experience-nya. Kemudian stereo speaker juga absen di handphone ini. Cuma mono dengan hasil suara ya yang biasa-biasa saja. Lalu fitur penting yang lainnya adalah fitur OIS. Yap, handphone ini cuma ngandalin AIS, bukan OIS. Jadi kalian harus ekstra hati-hati saat ambil foto di minim cahaya supaya hasilnya nggak ada blur-blur ringan. Ngomong-ngomong masalah kamera, HP ini punya setup triple kamera 64 megapiksel f1.8 untuk wide, kemudian 12 megapiksel f22 untuk ultra wide, 5 megapiksel f2.4 untuk makro, dan 32 megapiksel f22 untuk selfie kamera. Untuk maksimal perekamannya baik untuk kamera depan dan kamera belakang sudah sampai di 4K 30 fps. Untuk hasil kameranya sih ciri khas dari mid-range Samsung. Kondisi banyak cahaya hasilnya sih bagus, detail dan dynamic range yang luas, dan HDR-nya yang oke. Tapi terkadang ada sekali yang miss untuk dynamic range-nya. Overall sih masih oke untuk di siang hari. Sosmed ready lah untuk handphone ini. Kemudian untuk ultra wide-nya juga oke di kondisi banyak cahaya. Hampir sama hasilnya seperti lensa utama di banyak cahaya ya. Untuk malam hari hasilnya sih masih oke, dengan catatan kalian foto harus sestabil mungkin agar nggak ada blur yang dihasilkan di handphone ini. Secara handphone ini cuma ngandalin AIS saja, nggak ada OIS-nya. Dan untuk night mode-nya hasilnya sedikit ngecrop ya daripada hasil kamera di autonya. Kalau dibandingin sih hasilnya lebih pekat untuk shadow-nya, dan noise-nya juga lebih terkontrol daripada mode autonya. Next kita ke kamera ultrawide-nya yang saya bilang hasilnya cukup saja di kondisi minim cahaya. Dan kalau dibandingkan dengan night mode-nya hasilnya kayak nggak ada perubahan. Hampir sama saja daripada hasil autonya. Kamu mainan apa? Aku menangis Apa itu? ya. Rumah. Rumah. Ya. Ini perekaman Galaxy M52 5G 4K 30 fps. Itu di sana, ambil di sana. Ambil di sana lagi. Ambil yang kuning itu ya. Dan ini Ultra Steady 1080p 30 fps. Yuk. Dan ini untuk ultra wide resolusi tertinggi 4K 30 fps. Oke.
Ini perekaman 4K 30 fps M52 5G. Oke, dan ini instastory langsung dari Galaxy M52 5G. Ruangan yang berantakan. Oke, sekarang kita sampai ke kesimpulan di handphone ini. Di harga yang sudah 4,5 jutaan di marketplace, handphone ini menurut saya layak untuk kalian pertimbangkan. Secara HP ini punya performa yang ngebut dan hasil kamera yang bagus. Ready-lah untuk sosial media. Dan nggak ketinggalan lagi desain dan baterainya yang awet. Kalau kalian suka dengan Samsung Galaxy A52s 5G tapi budgetnya nipis, mending lirik saja handphone ini. Oke, demikian saja review saya tentang Samsung Galaxy M52 5G. Semoga video ini bermanfaat. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tunggu racun-racun saya berikutnya. Ciao.